Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Ya, di vlog kali ini kita akan bahas ya langsung aja mengenai review Grand Prix Indonesia MotoGP Mandalika 2025. Dan spesialnya kali ini kita akan bahas 3 kelas teman-teman sekalian. Karena memang banyak banget kejadian menarik yang hadir di tiga-tiganya, nggak hanya MotoGP aja. Nah, tapi berita besarnya adalah lagi-lagi nih, Marc Marquez tidak berhasil finish di balapan Grand Prix di hari Ahad atau hari Minggu. Marc Marquez crash setelah clash dengan Marco Bezzecchi di lap awal setelah start, teman-teman. Jadi pada dasarnya belum sampai genap 1 lap, Marc Marquez harus menyelesaikan balapan terlebih dahulu, DNF gitu ya. Nah, kita akan mulai sekarang balapan review dari Moto3. Nah, cukup menarik, kenapa? Karena sirkuit Mandalika lagi-lagi menorehkan sejarah ya, di mana balapan Moto3 di Mandalika itu menjadikan sirkuit ini sebagai tempat penyegelan gelar juara dunia Moto3 2025 oleh Jose Antonio Rueda yang akhirnya finish di posisi pertama, teman-teman sekalian. Walaupun di situ ada yang namanya Adrian Fernandez, terus abis itu ada Maximo Quiles. Fernandez dan Quiles itu mendapatkan penalti. Adrian Fernandez ya terkena poin itu karena dia sempat senggolan gitu ya. Terus abis itu juga Maximo Quiles juga dia dianggap tidak melakukan long lap penalti, walaupun dia sudah melakukan karena dia melakukannya setelah lap terakhir sebelum red flag itu dikibarkan gitu, teman-teman sekalian. Jadi Jose Antonio Rueda itu pasca balapan di Mandalika itu berjarak 109 poin dari Angel Piqueras. Kita tahu di balapan sisa itu kita tersisa 4 balapan, 4 kali 25 itu 100. Sementara jarak antara Rueda dengan Angel Piqueras itu sekarang udah 109. Jadi sudah dapat dipastikan gelar Moto3 2025 jatuh ke tangan Jose Antonio Rueda untuk tahun ini. Namun ya prediksi di mana Red Bull KTM Ayo itu menyegel gelar juara tim di Mandalika itu belum, karena sekarang poinnya itu masih 143. Butuh 180 poin untuk bisa menyegel gelar juara tim Moto3 2025 di Mandalika. Itu untuk Moto3, teman-teman sekalian. Di Moto2 juga enggak kalah menarik, dimana di sini tuh fight-nya itu bisa bergantian. Namun akhirnya Diogo Moreira ya, pembalap Brazil yang digadang-gadangkan tahun depan itu akan membalap di MotoGP bersama LCR Honda, itu akhirnya memenangkan balapan. Disusul kedua oleh Manu Gonzalez. Cuman informasi terakhir ya, Manuel Gonzalez itu mendapatkan penalti diskualifikasi, teman-teman sekalian. Jadi diskualifikasi, dikeluarkan dari hasil balapan Moto2 Mandalika di mana dia finish posisi 2. Penyebabnya adalah ternyata dia menggunakan software elektronik Magneti Marelli yang dibenamkan di motornya itu tidak sesuai dengan homologasi, atau yang sudah tidak lagi dihomologasikan sebagai software yang bisa dipakai. Perkiraannya sepertinya sih software yang ditaruh di motor dengan sasis Kalex-nya dari Manuel Gonzalez itu adalah versi firmware yang lebih lama gitu loh. Dan itu adalah sebuah pelanggaran, dan pelanggaran dari sebuah regulasi teknis itu memang hukumannya keras, teman-teman sekalian, yaitu sampai diskualifikasi. Dan ini menyebabkan tadinya sebelum seri Mandalika Moto2 itu Manuel Gonzalez itu kan memimpin 34 poin ya di depan dari Diogo Moreira. Ketika posisinya 1-2 di mana Moreira menang ya di sini, terus habis itu Manu Gonzalez finish posisi 2 hanya minus 5 ya, dari 34 ke minus 5 kan hasilnya hanya 29 awalnya. Tapi karena Manu Gonzalez itu diskualifikasi, jadi Diogo Moreira berhasil memapas 25 poin karena Manu hanya menorehkan 0 poin karena diskualifikasi tadi. Jadi 34 dikurang 25, sekarang jarak antara Manuel Gonzalez yang masih memimpin klasemen jelang
seri Grand Prix Australia 2 pekan ke depan itu jaraknya 9 poin di depan Diogo Moreira. Dipastikan ini pertempuran akan lebih dahsyat lagi di sisa 4 balapan Moto2 ke depan. Jadi MotoGP sudah disegel oleh Marc Marquez juaranya tahun ini. Moto3 ya. Moto3 sudah disegel oleh Jose Antonio Rueda di Mandalika. Sementara untuk Moto2 ini masih menunggu. Karena jarak antara Manuel Gonzalez dengan Diogo Moreira itu sekarang 9 poin. Jelang 4 seri terakhir Moto2 di Australia, Sepang, Portimao, dan terakhir nanti di Valencia. Oke, Moto3, Moto2 udah kita bahas teman-teman sekalian. Ya, jadi pemenangnya di balapan Moto2 itu yang pertama pasti adalah Moreira, yang kedua adalah Izan Guevara. Akhirnya tadinya Izan Guevara tuh finish posisi 3, naik 1 posisi ke posisi 4. Lalu yang posisi ketiga naik adalah Aaron Canet, yang tadinya finish posisi 4 teman-teman sekalian. Ya, sekarang kita masuk ke MotoGP, kelas utama balapan di Mandalika. Dan seperti yang sudah saya sebutkan di depan, ini lagi-lagi sirkuit Mandalika bener-bener kryptonite buat Marc Marquez. Enggak dia melakukan kesalahan, orang lain atau pembalap lain melakukan kesalahan dan membuat dia tidak finish lagi-lagi. Di kesempatan tahun atau musim keempat Marc Marquez hadir di sirkuit Mandalika. Baik itu 2 kali bersama Honda. Yang pertama dia crash gitu di Plopi yang pertama, yang kedua dia crash pada saat balapan, yang ketiga bersama Gresini Racing yang hasilnya adalah kesalahan teknis dari motornya yang membuat motornya terbakar. Terus yang keempat di sini dia clash dengan Marco Bezzecchi di tikungan ya, di sektor 2 ya, di sektor 2 ya, bahkan sebelum masuk mendekati tikungan 10. Jadi Bezzecchi yang berada di belakang itu menyentuh bagian belakang dari Marc Marquez sehingga membawa keduanya masuk ke gravel. Dan terlihat memang pada dasarnya Marc Marquez agak sedikit kesakitan di bagian tangan kanannya gitu ya. Setelah dicek di medical center itu ya, Dr. Angel Charte itu menyatakan kepada beberapa media Spanyol itu Marc Marquez terlihat ya, dari scan itu terlihat ada sedikit kayak keretakan gitu ya, atau mungkin patah kecil di bagian sisi collarbone-nya gitu ya. Dan Marc Marquez sendiri pada saat penjelasan dia merasa juga sepertinya kayak ada yang patah atau ada yang retak di bagian collarbone-nya dia dan terlihat juga di scan awal ini itu Marc Marquez kata dia sendiri itu menderita kayak broken ligamen. Ligamen itu kayak otot yang ada di collarbone. Entah itu putus atau entah itu sobek gitu teman-teman sekalian. Masih belum diketahui. Rencananya Marc Marquez malam ini juga akan terbang ke Madrid ya. Langsung dari Lombok gitu ya. Entah Lombok langsung Madrid atau Lombok ke Jakarta dulu langsung ke Madrid nantinya, untuk langsung cepat mendapatkan penanganan dan melakukan recovery. Jerang 2 pekan nih ya, kita akan lihat balapan di sirkuit Phillip Island. Tapi perkiraan saya sih kalau udah kayak gini sih sepertinya Marc Marquez akan absen nih nanti di balapan ke depan ya. Walaupun kita harus tetap menunggu hasil pemeriksaan di Madrid nanti mengenai cedera yang dialami oleh Marc Marquez. Namun yang juga cukup menarik adalah di pesannya Marc Marquez bahwa hal ini racing incident itu biasa terjadi. Dia memohon kepada umum ya, kepada publik untuk tidak menyalahkan semuanya ke Marco Bezzecchi. Sungguh keren banget ya kalau dilihat kayak gini ya, kedewasaan dari seorang Marc Marquez, karena ini adalah racing incident. Hari ini mungkin Marc Marquez yang terkena getahnya, cuman ya di kesempatan lain ya Marc Marquez kadang-kadang yang bikin permasalahan kayak gitu ya. Dan dia bilang memang nggak perlu lagi diperlanjutkan masalah siapa yang salah di sini. Dia artinya baik Marc Marquez dan juga Marco Bezzecchi sudah saling bertemu dan sudah saling mengerti. Marc Marquez juga bisa dibilang cukup legowo melihat keadaan ini racing incident kapan aja bisa terjadi, dan balik lagi dia tidak menginginkan publik untuk bisa menekan Marco Bezzecchi dan menyatakan bahwa dia salah. Jadi ini sebenarnya racing incident. Jadi ya lebih baik memang kita ikutin aja apa maunya Marc Marquez gitu ya. Nah,
Dengan artinya Marc Marquez itu nggak bisa finish di posisi di balapan utama Grand Prix MotoGP Mandalika, ini artinya Marc Marquez gagal menyamakan catatannya untuk bisa memenangkan 23 sirkuit berbeda. Yang kalau misalkan dia bisa melakukannya di Mandalika ini, maka dia akan menyamakan catatannya dari seorang Valentino Rossi, gitu ya. Namun dia masih punya kesempatan lagi nih next, ada di Portimao. Cuman pertanyaannya apakah dia cukup siap nanti untuk balapan di Portimao, kita akan lihat nanti. Ya kalau nggak siap pun nanti tahun depan 2026 Marc Marquez punya kesempatan lagi untuk datang ke Mandalika dan untuk menaklukkan Mandalika yang ya pasti dia kepo banget kenapa dia nggak bisa finish di balapan di Mandalika ini. Gitu teman-teman sekalian. Nah, balapannya sendiri bisa dibilang lebih lambat ya. Tahun 2024 ya, saya nggak tahu ini berapa lap ya. Itu 41 menit 4,389 detik ya. Tahun 2025 ini barusan adalah 41 menit sama 7,651 detik. Jadi ya sekitar 3,3 detik lebih lambat bila dibandingkan dengan tahun 2024 ya, balapan sekarang tahun 2025. 3,3 kalau dibagi sekitar 26 ya berapa ya, 3/26 ya, 3/27 ya, lebih lambat bila dibandingkan dengan balapan 2024 yang dimenangkan oleh Jorge Martin. Pemenangnya di balapan MotoGP Mandalika 2025 adalah Fermin Aldeguer, yang artinya juga dia menjadi pembalap kedua termuda yang berhasil memenangkan balapan MotoGP. Ya, balapan MotoGP. Pembalap pertama yang paling muda adalah Marc Marquez tentu ya. Dan dia akhirnya Fermin Aldeguer menjadi pembalap kedua yang berhasil memenangkan balapan MotoGP. Dan melihat seorang rookie memenangkan balapan di tahun pertamanya di MotoGP, itu terakhir itu kita bisa lihat di tahun 2021 ya, ketika Jorge Martin bisa menang di tahun rookie-nya di 2021. Dan setelah itu baru kali ini lagi nih ya, Fermin Aldeguer akhirnya bisa menang di balapan utama ya di Mandalika lagi ya. Terus habis itu artinya udah harus menunggu sekitar 4 tahun baru ada lagi rookie bisa menang di balapan di tahun pertamanya di kelas MotoGP. Bahkan sekelas Pedro Acosta itu nggak pernah menang di balapan tahun pertamanya di kelas MotoGP. Nah, dengan kemenangan ini, dua pembalap Gresini Racing itu berhasil podium, yaitu yang pertama adalah Fermin Aldeguer P1 podium 1, dan ada yang namanya Alex Marquez yang finish di posisi podium 3 teman-teman sekalian di tahun 2025 ini. Ini artinya secara umum Ducati berhasil finish berturut-turut 84 kali podium balapan Grand Prix MotoGP, dan ini sudah melewati catatannya fenomenal Honda selama 83 kali. Nggak tahu kapan bisa kejadian lagi, pabrikan bisa torehkan kayak begini lagi, pabrikan berbeda terutama. Karena 84 race weekend ya terus-terusan bisa podium. Berapa tahun tuh ya, Ducati berhasil terus-terusan podium di setiap race weekendnya gitu ya. Terus abis itu apalagi yang bisa dilihat dengan hasil ini, Alex Marquez ya itu berhasil terkonfirmasi menjadi pembalap satelit terbaik atau juara dunia pembalap satelit MotoGP setelah dia membentangkan jarak 155 poin di depan Franco Morbidelli. Sementara untuk bisa menyegel ini itu sebenarnya Alex Marquez tuh hanya butuh membentangkan jarak 148. Nah, 155 jelas lebih tinggi dari 148 sehingga Alex Marquez berhasil menorehkan catatan sebagai pembalap satelit ya terbaik musim 2025. Nah, Fermin Aldeguer kalau bisa dibilang, tadi kan kita udah bilang ya, Fermin Aldeguer adalah pembalap termuda kedua setelah Marc Marquez, terus habis itu pembalap juga satu di antara beberapa pembalap yang berhasil memenangkan balapan di tahun rookie-nya, termasuk juga Marc Marquez, termasuk juga Jorge Martin terakhir tahun 2021. Itu kalau kita kupas lebih dalam, itu luar biasa teman-teman sekalian ya. Pace balapannya dari seorang
Fermin Aldeguer. Nah, kalau Bezzecchi nggak crash, saya juga cukup kepo ya, ingin melihat bagaimana pace dari seorang Marco Bezzecchi. Mungkin juga cukup kencang ya, cuman saya nggak berani berandai-andai. Yang pastinya adalah Bezzecchi tidak bisa melanjutkan balapan semenjak lap pertama. Jadi kita biasanya bisa melihat bagaimana pace-nya dari Fermin Aldeguer. Kalau kita bisa kupas dari 27 lap balapan di MotoGP, itu saya mencatat sekitar 10 kali. 10 kali Fermin Aldeguer itu mencatatkan pace 1.30 teman-teman sekalian. Di ban medium soft ya, soft medium teman-teman sekalian. Dan bisa dibilang ini adalah salah seorang pembalap ya yang paling banyak menorehkan pace 1.30. Sama seperti kemarin ketika kita lihat ya data balapan dari Bezzecchi di mana dia 1.29 itu paling banyak. Nah, sekarang di balapan utama race MotoGP Indonesia Mandalika di mana temperaturnya udah sangat turun sekitar hampir 57 sampai turun sampai 55 derajat Celcius. Itu Fermin Aldeguer itu menorehkan bisa dibilang 10 kali ya, mungkin lebih ya kalau misalnya ada beberapa, cuman 10 kalinya itu berturut-turut teman-teman sekalian, dan ini tidak dilakukan oleh pembalap manapun di belakangnya, sehingga memang pantas banget ya Fermin Aldeguer itu bisa finish dengan jarak yang cukup jauh dari seorang Pedro Acosta yang lagi-lagi finish posisi 2, karena di tahun 2024 dia finish posisi 2 di belakang dari sosok Jorge Martin kala itu, walaupun waktu itu di akhirnya sempat ada perhitungan tekanan ban karena ternyata ada bocor halus di ban RC16-nya dari Pedro Acosta tahun lalu. Tahun ini tidak ada teman-teman sekalian ya. Pedro Acosta menggunakan ban medium finish posisi 2 ya, finish posisi 3 adalah sosok Alex Marquez. Nah, jadi itu teman-teman sekalian. Secara umum kita masih akan lihat bagaimana perkembangan dari cederanya Marc Marquez. Konfirmasinya dulu dia diagnosa yang sebenarnya itu apa yang sakit, apa benar-benar patah tulang collarbone-nya atau hanya sekedar ligamen atau otot di daerah collarbone-nya itu mengalami kayak sobek ataupun putus kayak gitu ya. Yang pasti cedera di ligamennya. Nah, kayak gitu teman-teman sekalian. Jadi pada dasarnya balapan race MotoGP Mandalika di 3 kelas ini bisa dibilang rame, super seru teman-teman sekalian. Ini adalah buah dari memang karakter sirkuitnya yang memang banyak banget spot flowingnya banyak banget, dan kalau udah sirkuit punya tipe karakter flowing itu memang jaminan mutu untuk menghadirkan balapan-balapan seru karena benar-benar berada di high speed teman-teman sekalian. Nah, besok ya 2 pekan lagi kita akan lihat balapan di Australia. Phillip Island termasuk salah satu sirkuit dengan karakter flowing dan menyajikan atau memiliki potensi untuk menyajikan balapan yang enggak kalah seru bila dibandingkan dengan balapan di sirkuit-sirkuit flowing lainnya seperti kayak Mandalika. Jadi itu aja teman-teman sekalian. Ada cukup banyak ya konfirmasi-konfirmasi yang dihadirkan pasca balapan di Mandalika kali ini. Untuk MGPA bisa dibilang ini sangat sukses mengadakan balapan di sini. Penontonnya 140.000 ya yang datang menyaksikan balapan MotoGP mulai dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan juga di balapannya di hari Minggu atau hari Ahad. Nah, jadi itu teman-teman sekalian. Terima kasih atas semua atensi teman-teman sekalian, komentar teman-teman sekalian. Yang pasti semoga konten-konten ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai berjumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.